Cepetan sebelum saya marah. Lu pengen marah? Lu tuh bisa apa? Hah? Ngandelin kumis doang? Kurang ajar sama yang tuaan. Sekarang gue bilang sama lo ya. Hah? Lu masih mau hidup nggak? Mau. Hah? Mau. Sekarang kita bikin perjanjian. Iya. Kalau sampai lo bicara, kalau sampai mereka tahu, bukan kumis lo aja yang bakal hilang, kepala lo juga bakal hilang. Kalian tahu nggak, Mbak Ninen ini ya bisa segala macam. Manicure, pedicure, masker, facial, semuanya. Krimbat, oke? Pakai pijitannya, aduh, mama sampai meremelek. Terus udah gitu lulur, mangir, semuanya. Pinter sekali. Kamu kenapa sih baru sekarang terbit di sini ya? Kalau enggak kan mama nggak usah susah-susah tiap hari ke salon dari pagi sampai sore. Ingat nggak? Kalau mama ke salon nggak pulang-pulang. Bener kan? Maaf tante, kebetulan dulunya saya dari salon kecantikan. Mbak Ninen, kalau ngomong tuh yang pasti. yang jelas. Dulu tuh pernah kerja di salon, apa pernah punya salon? Maaf dek, bukannya saya mau nyombong, tapi saya pemiliknya. Pemilik salon nyasarnya kesini jauh banget. Ya punya salon itu nggak gampang dek, pusing mikir ini itu. Jadi saya pengen cari pengalaman lain biar nambah wawasan gitu. Wah, kalau gitu asik ya, Ma ya. Ntar kalau Aro potong rambut nggak usah ke salon, Ma. Iya Tinggal dong. sama Mbak Ninen aja gampang. Iya sayang, boleh ya Nen ya. Pengen tanya. Kalau memangnya pernah punya salon, nih gaya rambut gue nih modelnya apa coba? Kalau gaya rambut seperti itu sih kebetulan di salon saya judulnya Trondol Mania. Masa sih? Ada ketawa sih. Nggak ada yang lucu. Maaf ya, bukan Trondol Mania. Ini model Demi Moore, tahu lagi ngetren. Tahu 5 orang teman saya udah ngikutin nih kayak begini. Aduh, tahu nggak Mbak Ninen? Adik saya ini memang Demi Moore, tapi Demi Moore yang nyasar ke Jawa. Nggak lucu. Bener. Apa Trondol Moore? Trondol Mor. Saya juga pengen tanya. Kamu tuh dari tadi ngomongnya kebetulan. Jangan-jangan kebetulan bohong juga lagi. Bohongnya kebetulan juga maksudnya. Emang jangan gitu. Ninen, besok aku minta dilulur lagi ya punggungku ya. Yang pakai bunga apa itu tadi, daun pandan, bunga melati itu biar agak wangi ya. Iya tante. Ini juga kalau mau boleh loh ya Mbak Ninen ya. Boleh. Tugas saya. Makasih. Halo? Iya, dari siapa? Mau bicara sama siapa ya? Ini urusan penting apa sekedar mau ngobrol? Kalau begitu lewat saya saja. Halo? Ya sudah, kalau saya nggak boleh tahu. Loh, kok ditutup Mbak Ninen? Emang telepon buat siapa? Perasaan serumah ini orangnya ada semua deh. Buat tante. Loh, Tapi dia nggak mau kasih tahu keperluannya apa. loh, kok Kenapa sih? Rokok-rokok. ini Mbak Ninen telepon buat Mama kok malah ditutup, bukan disampaikan ke Mama? Hah? Ditutup? Siapa yang suruh kamu nutup telepon? Ini tugas baru saya, Dek. Tante bilang saya mesti tahu semua yang ada di rumah, termasuk kemana Dek Ina, Dek Emma, Mas Arul pergi, terus pulangnya jam berapa, makannya apa, dan bergaulnya sama siapa. Lancang. Memangnya kamu siapa di sini? Sekarang dia itu diangkat jadi sekprinya ibu. Sekpri. Sekretaris pribadi, Mbak. Nah, saya kan di sini sekbu. Apa tuh? Sekbu, sekretaris ibu.
Ya itu dia dualisme di sini, Mbak. Perempuan misterius, asal kamu tahu ya, kamu boleh ngurusin mama dari ujung rambut sampai ujung kaki, nggak apa-apa kamu ngurusin. Yang penting kamu nggak usah urusin kita, nggak perlu tahu. Kita udah gede, bukan anak kecil. Wah, so ikut campur lagi. Ah udah, pulang ribut apa makan. Mbak. Loh, ini Nen, kok tas saya dibuka-buka? Ini juga tugas dari tante. Saya katanya harus mengamankan tas-tas yang di rumah ini. Nggak usah deh, biar saya amanin sendiri ya. Iya. Enak juga jadi orang kaya ya. Punya banyak uang, bisa ini, bisa itu. Semua pokoknya bisa. Rencanaku tinggal dikit lagi nih. Kalau Ina sama Arul itu sih gampang, bisa diatur. Emak nih, kayaknya susah dan curiga juga sama gue. Gampang diatur. Aja dulu. Lumayan. Ngapain bengong? Kenapa lu di sini? Masuk gak pakai permisi lagi. Permisi bagaimana? Saya biasa kemari beresin tempat kerja mama. Denger ya, mulai sekarang lo nggak perlu lagi kesini. Kok begitu? Siapa yang ngatur? Gue Hantu laut. Bener juga apa yang Emma bilang. bilang apa sih, Mak? Katanya Nona nggak bisa dipercaya. Nona sekarang begini aja. Kembaliin tuh duit yang Nona ambil. Ya, cepetan. Cepetan sebelum saya marah. Lo pengen marah? Lo tuh bisa apa? Hah? Ngandelin kumis doang? Kurang ajar sama yang tuaan. Sekarang gue bilang sama lo ya. Hah? Lo masih mau hidup nggak? Mau. Hah? Mau. Sekarang kita bikin perjanjian. Iya. Kalau sampai lo bicara, kalau sampai mereka tahu, Iya. bukan kumis lo aja yang bakal hilang, kepala lo juga bakal hilang. Ngerti? Ngerti. Ampun, Ma. Aduh. Sana. Iya. Memang kuel. Oke, pokoknya semua sudah beres. Saya sudah pegang kendali di rumah ini. Ya, kita ketemu di tempat biasa ya. Jangan takut, saya pasti datang. Oke, yuk. Kayaknya serius banget Mbak ngomongnya. Ngomong apa sih? Pakai ngomong pegang kendali segala. Mbak ya kayak mau perang. Enggak, urusan pribadi. Oh ya, tapi Ceng ya gak gitu toh. Aku kan di sini sekbu. Tahu nggak sekbu, Mbak? Sekretaris ibu. Jadi segala sesuatu yang saya lihat, terus juga agak-agak mencurigai, ya saya mesti tahu, Mbak. Gitu. Mulai sekarang, saya yang jadi orang kepercayaannya ibu. Semua urusan ibu saya yang atur, saya yang bertanggung jawab. Tidak bisa, Mbak. Semua kebetulan urusannya saya sudah dipercayakan dari dulu hingga kini. Baik soal sembako, soal kamar, soal sumbangan, dan soal pakaian, semuanya saya. Terutama PR utama saya soal sumbangan. Jadi tapi baju ibu, pakaian ibu semua, tas-tas ibu tanggung jawab saya juga. Ngomong-ngomong, itu daftar sumbangan ibu ya? Iya, semuanya. Semua sekarang biar saya yang tanggung jawab. Maaf, Mbak, tidak bisa. Ini tanggung jawab saya. Nggak bisa, Mbak. Sekarang saya yang bertanggung jawab. Aduh, saya nggak bisa, Mbak. Mbak Ufa, Iya. Mbak Ufa sudah pernah ngerasain belum? Apa, Mbak? Lagi tidur, dimasukin karung, diikat,
terus dibuang ke sungai dan digigit sama buaya. Ngancem gitu, Mbak. Buaya. Ponakan mama apa bukan ya? Kok dibalikin lagi duitnya? Siapa ya sebenarnya dia ya?